Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama itu adalah partisipasi rakyat, yang artinya setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum dan terlibat dalam proses politik. Yang kedua yaitu kedaulatan rakyat, yang artinya kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas dan adil, yang artinya pemilihan dilakukan secara berkala dan transparan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon. Tujuan dari demokrasi yang pertama itu mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang artinya kebijakan yang diambil harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, artinya dengan adanya kontrol dari rakyat, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Yang ketiga itu menjamin kebebasan berpendapat. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh sikap dalam demokrasi. Yang pertama itu menghargai pendapat orang lain, yang artinya menerima perbedaan pendapat dan berdiskusi secara konstruktif. Yang kedua itu berpartisipasi dalam pemilu, yang artinya menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Yang terakhir, aktif dalam kegiatan sosial, yang artinya terlibat dalam organisasi masyarakat atau partai politik yang menyuarakan aspirasi. Ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang HAM. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, agama, atau status sosial. HAM merupakan prinsip fundamental yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan setiap orang. HAM dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu adalah hak sipil dan politik, yang artinya hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kedua itu hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang artinya hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak. Yang ketiga itu hak kolektif, yang artinya hak yang dimiliki oleh kelompok, seperti hak atas pembangunan, hak menentukan nasib sendiri, dan hak atas lingkungan yang sehat. Contoh-contoh pelanggaran HAM. Yang pertama itu penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Yang kedua itu diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama. Yang ketiga itu penahanan sewenang-wenang. Dan terakhir, pembunuhan atau penghilangan paksa. Civil society atau masyarakat sipil adalah istilah yang merujuk pada ruang sosial di luar pemerintah dan sektor bisnis, di mana individu dan kelompok dapat berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Masyarakat sipil mencakup berbagai organisasi, lembaga, dan gerakan yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat sipil berperan dalam memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok, serta mempromosikan kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan. Karakteristik masyarakat sipil. Yang pertama itu kemandirian. Masyarakat sipil beroperasi secara independen dari pemerintah dan sektor bisnis. Yang kedua, partisipasi aktif. Masyarakat sipil melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, berbasis komunitas. Banyak organisasi masyarakat sipil berfokus pada isu-isu lokal dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup di komunitas mereka. Masyarakat sipil sering menghadapi berbagai tantangan seperti pertama, represi. Di beberapa negara, pemerintah mungkin membatasi kebebasan berorganisasi dan berekspresi, menghalangi aktivitas masyarakat sipil. Yang kedua, pendanaan. Banyak organisasi masyarakat sipil yang bergantungan pada pendanaan eksternal yang dapat mempengaruhi independensi mereka. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Kesimpulan dari 3 materi tersebut ialah secara keseluruhan, keberadaan demokrasi yang kuat, penghormatan terhadap HAM, dan masyarakat sipil yang aktif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ketiga elemen ini saling memperkuat, di mana demokrasi memberikan ruang bagi penegakan HAM, HAM melindungi hak individu dalam proses demokrasi, dan masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas dan advokat untuk memastikan bahwa kedua aspek tersebut terwujud dengan baik.